Dan kita ingat, ada dua produk tata ruang di Aceh yang sudah dibentuk sebelumnya. Pada masa rezim Irwandi dan rezim Zikir yang sekarang. Pada masa rezim Irwandi, kita sudah pernah diajak duduk dan kita sudah memasukkan beberapa substansi dan diterima pada waktu itu. Namun belakangan pada pasca pertukaran rezim pemerintahan kembali ke nol. Karena berbicara ruang adalah berbicara bagaimana merubah kondisi hutan dan kawasan di sekitar masyarakat berdomisili, dan mereka punya hak untuk mengetahui, mereka punya hak untuk menerima dan menolak. Itu di kacamata kita. Dan itu tidak ada dilakukan melalui dalam proses penyusunan tata ruang yang ini. Riwayat RT Aceh. Kita lihat di sini, tata ruang Aceh ini udah sekian lama nggak selesai-selesai. Kenapa tata ruang Aceh itu bermasalah? Yang pertama dari sisi proses penyusunan. Kemudian yang kedua, hilangnya nomenklatur KEL dalam tata ruang. Kemudian yang ketiga, tidak diakomodirnya hutan adat sebagai wilayah yang harus dikelola oleh MUKIN. Padahal tata ruang ini, kalau kita lihat di aturan pemerintah dalam Permendagri nomor 54, karena kan kalau pemerintahan daerah ini acuannya Permendagri. Nah, dalam Permendagri 54 itu diatur bahwa pembangunan daerah itu harus ada tata ruangnya. Sehingga Aceh mulai dari tahun 2000 itu tidak ada tata ruang Aceh. Membangun tanpa tata ruang sampai 2013 tidak ada tata ruang. Terkait penyusunan tata ruang ini memang ada. Jadi dari raperda itu kemudian akan diserahkan kepada menteri untuk dievaluasi. Kemudian hasil evaluasinya itu yang kalau menurut Undang-Undang 3 2004 sebenarnya cukup ketat. Nah, apa itu? Sama rancangan itu harus kemudian diserahkan kepada menteri untuk dievaluasi, dan menteri akan memberikan hasil evaluasinya dan harus diikuti. Karena kalau tidak diikuti kemudian yang menteri mengatakan di undang-undang itu menteri membatalkan. Pasal 150 Undang-Undang 11 2006 sudah cukup tegas mengatur bahwa pemerintah menugaskan pemerintah Aceh untuk mengelola kawasan ekosistem Leuser. Setelah kami periksa-periksa, tidak ada yang masuk ekosistem Leuser diatur di sini. Pertanyaannya, apa ruginya pemerintah Aceh tidak mengatur KEL dalam kanun tentang tata ruang Aceh? Apa ruginya? Sebagai kawasan strategis nasional, KEL itu fungsinya adalah karena fungsi lindungnya di dalam konteks tata ruang. Jadi artinya apa? Fungsi lindung dalam konotasi hukum adalah apabila fungsi-fungsi di dalam kawasan KEL yang lindung tadi dirusak, maka dia berhadapan dengan hukum. Kalau untuk Aceh, itu masyarakat adat sudah sesuai dengan karakteristik masyarakat adat sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Kehutanan, itu keminamatan mungkin di sini. Kita usulkan memang pengakuan kepada hak-hak masyarakat adat. Tidak mungkin wilayah kelola itu bisa diatur oleh level provinsi. Level itu hanya bisa diatur konkret ketika masyarakat yang menetapkan wilayahnya lalu minta pengesahan di pemerintahan. Apa yang jadi masalah lagi sekarang dengan tata ruang mungkin? Ini. Apa yang jadi masalah sekarang? Karena tata ruang itu padahal adalah untuk menyelamatkan kawasan atau lingkungan pendudukan oleh masyarakat adat di dalam kawasan pemukiman yang ada di Aceh. Keabsahan sebuah produk hukum itu bisa dilihat dari substansi dan bisa dilihat dari prosedur sebenarnya. Nah, ada prosedur yang dilanggar dan itu kemudian bermasalah, itu akan menimbulkan masalah. Artinya begini, saya tidak mengatakan kodok ini buruk, enggak. Bahwa ini hanya menunjukkan ada sebuah prosedur yang menyimpang. Bahwa Menteri memberikan evaluasi tanggal 14 Februari 2014 sementara konunnya ditetapkan 31 Desember 2013. Artinya konunnya mendahului evaluasi. Apakah ini tidak boleh? Sebenarnya nggak boleh. Clear kalau ini secara prosedural sebenarnya bermasalah. Menyangkut dengan persoalan kanun tata ruang
ini kan yang masuk dalam prolegal 5 tahunan itu perubahan, ya, perubahan artinya revisi Kanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Aceh tahun 2013-2033. Ya. Paripurna khusus untuk prolegal 5 tahunan memang telah selesai. Namun untuk prioritas 2015 itu belum kita paripurnakan dan masih besar kemungkinan dan celah-celah untuk masuk dalam prioritas. Bahwa tidak ada yang sempurna dari apa yang telah dilahirkan oleh DPR bersama pemerintah berkaitan dengan Kanun Nomor 19 ini. Kami membuka ruang, tidak menutup kemungkinan bahwa apabila ada desakan-desakan seperti ini dari stakeholder, akan kita lakukan revisi untuk penyempurnaan yang tujuannya tentu untuk kebaikan